Hari ini gue kedatangan tamu spesial dan obrolan kami ditunggu-tunggu banget oleh kalian para tetangga kita. Ini dia Tamara Geraldine. Dari proses perjalanan hidupnya yang ia lewati dengan kemarahan dan hati yang keras kepada sang ayah, Tamara kecil menjadi anak yang rebel. Hingga pada akhirnya ia harus berdamai ketika ia divonis 2 kali oleh dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Tapi dari kepahitan hidupnya lah, seorang Tamara diproses oleh Tuhan sampai ia mempunyai hubungan yang sangat intim oleh Tuhan hingga sekarang ini. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hello semua tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, selamat datang di Daniel Tetangga Kamu. Dan aduh ini gue excited banget karena gue lagi pakai produk barunya dari Daniel Mananta Network Official Merchandise. Yo, feel good, feel God. Jadi ini adalah merchandise official kita. Kalau misalnya kalian pengen menjadi bagian dari tribe kita, jangan lupa untuk beli kaos ini ya. Atau kaos-kaos yang lain. Dan kalau misalnya pengen lihat produk lengkapnya, langsung aja ke Tokopedia. Dan di situ search DMN Official Merch, atau bisa langsung cek di QR Code yang ada di sini. But ini adalah sebuah obrolan yang mungkin ditunggu sama kalian semua karena di komentar banyak banget yang request untuk mendatangkan tetangga gue yang satu ini. Langsung aja Tamara Geraldine. Hai, Ibu Pendeta. Waduh, amin. Jadi tadi pas gue lagi doa, gue bener-bener kayak biasanya yes di kepala gue itu selalu ada struktur. Kita ngomongin soal origin story, kita ngomongin soal perjuangan dan lain-lain. Tapi hari ini kayaknya gue disuruhnya untuk udah ngobrol sama Tamara as if ini benar-benar pertama kali lu ngobrol sama Tamara. Karena emang kita baru pertama kali ya ngobrol gitu ya. Dan ini aneh banget karena lu biasanya munculnya seringnya di stasiun TV mana ya? Kan stasiun TV yang sama sih sebenarnya sama Daniel RCTI juga ya. kan, cuman industrinya beda gitu ya. Lu di bola, gue di musik gitu. Iya, lebih banyak di olahraga, Daniel sendiri di musik. Saya masih ingat ya waktu itu pertama dan terakhir tuh ketemu, maksudnya kita ada di satu panggung. Saya tuh cuma jadi kayak pengerahan massa dari salah satu juri idol. Kan memang kita kan satu geng sama Rosa kalau nggak salah tuh lagi ada apalah gitu. Jadi kita didatangkan di situ sebagai teman-temannya Ocha. Terus udah gitu Daniel sebagai hostnya tuh yang ngedirect. Nanti ibu-ibu teriaknya on my count, oke gitu. 1, 2, 3 udah selesai. Terus pulang, udah selesai. Itu aja, itu pertama kali dan terakhir berada di panggung sama Daniel. Ya ampun, gila. itu gue aja udah lupa. Iya makanya saya juga kemarin gitu. Iya kenapa ya sama Daniel, the only one yang aku kayaknya gak pernah collab sama Daniel. Iya. Dan kita juga gak pernah nge-MC bareng. Gue nge-MC kalau nikahan dan lain-lain itu banyak banget sama banyak banget orang. Tapi benar-benar kayak dunia kita benar-benar gak pernah ketemu aja gitu ya. Mungkin juga masalah tinggi badan juga kali ya. Kalau misalnya kita nge-MC bareng ya, kamu tinggi banget gitu. Terus aku kan semeter tak sampai. But anyway, I'm glad that we finally be able to meet today gitu kan. Tapi emang bener sih kayak ini pertama kali banget gue ngobrol sama seorang Tamara Geraldine dan kayak my heart is so joyful. It feels like we're on the same team. Kita mempunyai frekuensi yang sama, tapi kita gak pernah ketemu. Tapi our spirit itu, we know we have the same boss. Ya. Aku selalu punya istilah ini ada kesaksian roh nih. Jadinya kita langsung di situ ya. Aku juga ngerasain hal yang sama. Right. Oh, that's so good. Dan makanya gue sendiri juga gak tau gue pengen ngomongin apa sama lu, tapi kita langsung we let the Holy Spirit lead this conversation gitu. Iya sih. So dari lu sendiri sekarang paling pertama deh,
lu sekarang lagi pakai baju seragam. Iya. Ini seragam apa? Iya memang kan lagi on duty ya, setiap hari itu waktu pelayanan yang sesungguhnya, ibadah yang sesungguhnya itu kan, saya kalau sama suami itu selalu bilang worship itu, penyembahan itu ada dua kan ya, ada worship besar, worship kecil. Worship kecil itu waktu kita tuh setiap minggu, waktu kita lagi ibadah, tapi worship besar itu kan ketika kita keluar, sosialisasi, bermasyarakat, itu ibadah kita yang sejati. Wow. Jadi saya terbiasa tuh kalau misalnya lagi di luar ibadah, kita juga pakai seragam di mana kita bisa dijangkau banyak orang. On duty gitu, ini yayasan. Yayasan yang berdiri tahun 2016 waktu itu. Jadi 2016 ini saya dipaksa Tuhan bikin yayasan itu untuk melindungi panggilan pelayanan aku. Oke. Dulu kan sendirian gitu ya, tanpa disadari. Mungkin ada yang udah dengar juga ya tentang kesaksian hidup saya yang survive dari 2 kali vonis kematian kan. Ya. Nah, jadi karena vonis kematian yang kedua yang tinggal 8 bulan, waktu itu saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan kasih saya pekerjaan deh gitu ya. I'm on my way to your house gitu. Boleh gak perjalanannya menyenangkan gitu kan ya. Terus akhirnya saya dideketin dengan banyak orang asing gitu ya. Beberapa orang asing yang akhirnya tanpa saya sadar tuh saya buka tumpangan. Artinya apa sih buka tumpangan? Orang itu tinggal bareng, orang itu Orang tinggal. asing itu? Iya, maksudnya orang bule dari luar Indonesia. Bukan orang yang saya nggak kenal. Oke. Orang Indonesia berarti ya? Orang Indonesia. Caranya tuh aneh-aneh deh. Jadi saya pernah tinggal sama beberapa pemuda di rumah. Oke. Sampai bertahun-tahun itu ada yang LGBT, ada yang bipolar, ada yang mental sickness yang gitu-gitu. Tapi semua pulih, minta baptis, ganti lagi gitu. Nanti dideketin Tuhan sama yang HIV. Sembuh, minta baptis, ganti lagi Tuhan kasih gitu. Nah lama-lama kan saya mulai ini ya, saya sendiri cuma sama anak perempuan aku kan ya di situ. Kan jadi mulai ada serangan ya. Jadi Tuhan bilang bikin yayasan untuk melindungi panggilan pelayanan saya gitu. Bahwa yang saya lakukan di rumah itu ya bagian dari pekerjaan yayasan. Nah sekarang silih berganti. Jadi Tuhan kasih penandanya itu gitu, setiap yang tinggal di rumah nanti mereka tiba-tiba pulih, terus mereka minta baptis, mereka tinggalkan, leave the spot, terus ganti, Tuhan akan kirim orang lain. Jadi kalau yang sekarang, kalau ada yang lihat di Instagram saya ada bayi, nah itu bayi juga yang sekarang ibunya juga dari tumpangan di rumah, karena bayi itu tadinya mau diaborsi 7 bulan yang lalu. Terus itu namanya Biel Eshet Child. Baru ngomongin Yesha Child. Iya, tadi Daniel juga sharing soal itu. Biel. Jadi Biel tuh dari baby L, bayi Allah, bayi kepunyaan Allah. Perempuan tangguh, wanita tangguh yang tertulis dalam firman Amsal 31. Di kitab Amsal. Itu artinya dia, jadi arti namanya dia. Itu adalah bayi kedua yang Tuhan kirim ke rumah yang lolos dari aborsi. Sebelum Biel udah ada. Satu keluarga juga. Ini lucu ya, kita tapingnya di sini. Jadi sebelum Biel tuh ada satu keluarga juga yang tadinya mau bunuh diri tuh di sini Pantai Mutiara sini. Mereka dapat suara suruh cari saya. Terus akhirnya anak itu selamat. Orang tuanya dimuridkan ya. Jadi dibimbing sampai akhirnya baptis. Ketika udah sepakat anaknya diambil lagi setelah 1 tahun 9 bulan. Jadi broken heart sih ya, tapi ya itu memang panggilan pelayanan saya kan bukan untuk ngambil anaknya ya, tapi untuk memenangkan orang tuanya. Wow. Demikian pula dengan ibunya Biel ini. 2 hari sebelum Biel lahir, ibunya udah terima Yesus. Wow. Tapi yang ini korban perkosaan, jadi saya sama suami lagi mikir bagaimana cara memuridkannya gitu. Ya kita berdoa ada penyelesaian, tapi komitmen yayasan ini seperti itu. Anak yang kita pegang itu gak boleh diadopsi oleh siapapun. Kalau orang tuanya berhasil dibuat sepakat, mereka boleh ambil, surat-suratnya diberesin. Tapi kalau misalnya orang tuanya gak berhasil dalam pemuritan, anak akan tetap sama saya sampai besar. Jadi ibunya mau datang, bapaknya mau datang, mereka selalu berimbang gitu. Karena anak saya yang kedua itu kan juga lolos dari trafficking.
Yang Bial ini apa? Yang My Daughter Now. Kan saya sekarang akhirnya punya 3 anak nih. Dari istri pertama Paul yang meninggal. Terus yang kedua dia your own yang adopsi. Iya, tapi dia sendiri kan waktu itu lagi syuting, saya lagi syuting, dia datang nih dikasih orang pakai keranjang. Itu anak yang kedua. Yang ketiga tuh dari istri keduanya Paul ya, suami saya itu meninggal waktu Faithful, anak yang ketiga ini umur 7 tahun. Jadi saya punya 3 anak dari 3 ibu yang gak bisa hadir. Gak ada darah daging, cuma darah Kristus. Wow. Jadi saya selalu bilang kayak Tuhan memang tutup rahim saya ya. Seumur hidup saya kan saya perempuan mandul tuh dari dulu. Jadi saya pikir ya itu cara Tuhan memang betul-betul mengasihi saya. Saya diberkati dengan rahim yang tertutup. Dia mau kasih pengajaran kasih agape gitu hari ini. Saya gak bisa dahuluin yang mana-mana kan. Dan ternyata Tuhan juga titipin bayi-bayi gitu. Yang harus saya urus dengan all out. Tapi saya gak boleh ada attachment, gak boleh saya milikin. Karena memang saya harus menangkan orang tuanya gitu. Wow. Sorry, yang ketiga tadi yang anak kedua atau ketiga yang trafficking? Yang kedua. Berarti yang anaknya yang diadopsi sama Tamara sama mantan itu, suami. Dari umur 0 dia udah sama saya tuh di dalam keranjang itu. Apa maksudnya trafficking? Jadi dia sebenarnya di penjualan bayi waktu itu. Tapi terus akhirnya yang beli kayaknya ngirim ke saya gitu. Karena si ibu gak mau anaknya dijual. Ya gitu. Jadi makanya mungkin Tuhan arahin panggilan pelayanan saya ke sana hari ini. Gitu. Berat banget by the way. This is a very good start. Nama yayasannya apa? Kota Kembang Api. Jadi di Tuhan titipin, maksudnya kota ini kota, saya tagline kota yang lampunya hanya bisa menyala kalau penduduknya berbuat baik dan mengucap syukur gitu. Kalau enggak lampunya enggak nyala. Gue kayak langsung pengen ngasih merchandise kita deh. Ini kan merchandise kita. Ini biasanya gue kasih pas ending gitu ya. Nah tapi ini intinya isinya sih rumah ini dan ada lilinnya gitu di dalamnya. Kalau misalnya kita juga filosofinya ketika lu nyalain lilinnya, rumah ini akan bercahaya dan ini akan menerangi tetangga-tetangga yang lain gitu. Berimpact ya, jadi berimpact, terang. Makanya jadi terang, dan kalau misalnya kita lihat dari jauh gitu ya, itu logo kita itu jadi kayak bohlam gitu. Jadi kayak filosofinya sama banget sama Rumah Kembang Api. Iya, kita di sini jadi gitu kotanya gitu ya. Kota Kembang Api, Kota sorry. Kembang Api, iya. Iya. Ini kalau kita jadi kayak rumah yang ada pelitanya dan itu mengelilingi si tetangga-tetangga yang lain gitu. Iya. Jadi Tamara sendiri, gue gak tau, mungkin ada beberapa tetangga-tetangga kita juga yang lagi mengalami hal yang sama, which is mandul. Dia sebagai seorang wanita tidak bisa melahirkan, dan malah yang lebih sedihnya adalah penghakiman dari banyak orang yang ngerasa gagal lu sebagai wanita gitu. What would you say to them? I mean, this is something, of course it's a journey yang lu sendiri juga harus ngelewatin gitu ya. Nah, bagaimana cara lu berdamai? Memang waktu itu kan gini ya, vonis sakit. Itu karena kan saya sirosis ya, pengerasan hati. Itu jasmani dan rohani kayaknya. Hati saya tuh keras gitu. Saya marah gitu. Selalu kan kalau dibilang ini siapa yang sumbunya pendek gitu kan ya, perempuan-perempuan ya kan. Percayalah Bu, saya gak ada sumbunya. Saya marah mulu. Bukan pendek ya. I'm not happy with my life. I wasn't happy with my life gitu kan ya. Ya masa. Gara-gara apa? Ya sebagai perempuan saya mandul. Ya kan ya, saya gak punya harapan lah pokoknya untuk jadi perempuan yang katanya afdol. Perempuan kan kalau afdolnya kan gitu harus hamil, melahirkan, ntar melahirkan ditanya lagi melahirkannya apa normal atau sesar. Kalau sesar tetap belum afdol. Banyak kali pun peraturannya di dunia ini kan. Untuk perempuan. Iya, jadi waktu itu saya tuh itu tuh tinggal di dalam pikiran, makanya kan ya kalau doa Bapa kami lepaskan kami dari yang jahat tuh pikiran kan ya. Saya tuh benar-benar waktu itu live with the thought gitu ya, akhirnya jadi pemarah dan akhirnya saya pengerasan hati. Waktu akhirnya Tuhan tarik ya, waktu Tuhan tarik gitu, terus saya pikir gini, ya udah. Ada satu kata yang dibilang segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Saya cuma bilang sama Tuhan gini, ya udah ya
pokoknya I trust you. Gak tahu ini baiknya apa, pokoknya I trust you. Hari ini tuh saya ngerti gitu ya. Saya tuh diberkati betul gitu dengan ditutupnya rahim itu. Yang waktu itu saya gak lihat. Jadi apapun keadaan kita hari ini tuh saya selalu bilang sama semua orang bertahan gitu. Kesembuhan, pemulihan datangnya diam-diam. Urusanku bertahan dalam Tuhan. Udah. Hari ini saya tuh sebenarnya diberkati. Saya tuh udah dapat rahim baru, hati baru. Saya dikeluarin dari klinik kesuburan ya di rumah sakit. Padahal seumur hidup saya tuh jadi pasien di sana. Kenapa? Karena saya sekarang tuh dianugerahi rahim reproduksi anak umur 29 tahun coba. Tapi kalau misalnya ditanya hari ini pengen hamil gak? Enggak. Jadi kita sebenarnya manusia apapun kondisi kita hari ini tuh kita gak pernah tahu. Itu yang dibilang jangan bersandar pada hikmatmu. Karena kita tuh sebenarnya gak tahu apa yang kita mau. Dulu saya pikir saya pengen banget hamil. Hari ini kalau saya selalu berdoa, Tuhan kalau boleh ya saya jangan hamil lagi. 6 tahun yang lalu saya semuanya itu udah pulih gitu. Tapi saya tahu segala sesuatunya itu sebenarnya bukan buat pembuktian lagi punya anak gitu. Ini urusannya untuk pengabaran Injil. Jadi ya udah, saya mau bilang sama semua yang ada di sini, apalagi yang lagi nunggu mujizat gitu ya. Mujizat tuh nggak usah diminta, karena kadang-kadang nggak diminta pun dikasih gitu. Karena mujizat itu tuh diadakan itu kan tujuannya itu kan bukan buat kita, bukan buat orangnya. Tujuan diadakan mujizat itu kan buat Tuhan. Saya mulai imanin itu waktu itu. Kalau tujuannya bukan buat Tuhan, saya gak survive 2 kali gitu dari vonis. Dan ketika akhirnya saya survive, saya tahu ini bukan buat siaran bola lagi, ini bukan buat kembali ke dunia lagi. Ini Gosip. pasti, iya benar. Jadi ini pasti urusannya adalah untuk pengabaran Injil, untuk mewartakan kebaikan Tuhan. Daniel kalau misalnya yang baca Alkitab ya, bete gak jadi Lazarus? Oke, jadi konteksnya Lazarus itu adalah teman baiknya atau sahabatnya Yesus yang Yesus sayang banget sama dia. Tapi ada momen di mana Lazarus ini sakit berat banget sampai dia udah ngirim orang untuk kasih tahu ke Yesus, orang yang kamu sayangin banget ini lagi sakit kayak gitu. Dan Yesus bukannya, kalau misalnya gue ada orang yang gue sayang sakit, nelfon gue gitu misalnya, langsung gue akan gerak kan. Tapi di sini Yesus malah nunggu beberapa hari dulu untuk balik nemuin Lazarus sampai akhirnya Lazarus mati. Iya. Ya. Lazarus mati dan Lazarus dibangkitin lagi. Ya kan ya. Coba bayangin ya, untuk orang percaya yang namanya kalau dia udah mati, dia udah dapat kepastian hidup, dia pasti udah happy. Coba bayangin dibangkitin lagi. Kalau saya jadi Lazarus mah bete. Pas dibangkitin lagi, begitu keluar dari kubur kita ya, lu gue udah bilang, gue udah kirim orang, kenapa gak bilang? Coba bayangin ya, dia udah dapat satu kepastian, dia akhirnya dikasih mujizat itu ya, dia hidup lagi. Terus kalau yang baca Alkitab ya, saya waktu baca saya bilang gitu, sejak saat itu lebih banyak lagi orang yang percaya pada pengajaran Yesus, dan akhirnya Lazarus dibenci, Lazarus dikejar-kejar sama pemuka-pemuka agama dan mau dibunuh. Bayangin perasaan Lazarus, gue kagak minta mujizatnya, dia udah ketemu Yesus, dia udah seneng-seneng yang ada di sana, dia diturunin lagi, dia mesti mikir lagi, ntar gue matinya gimana ya, apakah sakit atau ditombak. Coba bayangin. Jadi mujizat itu kadang-kadang hati-hati gitu. Mujizat itu diadakan itu tuh bukan untuk kepentingan si orangnya, tapi itu buat Tuhan. Jadi kalau berdoa atau kita dapat sesuatu, sudahlah gitu loh. Mujizat tuh gak perlu diminta. Kalau Tuhan punya kepentingan atas si pendoa, dia akan lakukan itu. Gitu. Jadi gila, gue gak mikir Lazarus kayak, emang bener sih Lazarus mau dibunuh juga sama Farisi kan. Itu karena, dia. Iya. Coba bayangin perasaannya. Besok gue sakit apa lagi ya, matinya gimana ya, dengan rest in peace atau gue tiba-tiba di batu atau disalib, disayat-sayat sama orang-orang kan. Coba bayangin gitu. Iya. Nah di situ saya mulai ngerti bahwa udahlah nggak usah minta, you just do your part gitu loh. Hari ini bisa berguna apa buat Tuhan, just do it aja gitu. Hari ini untuk hari ini. Jadi waktu saya pikir ya udahlah, dengan segala kelebihan dan kekurangan saya sebagai perempuan, ya kan harusnya ada gitu. Tuhan kan Maha Pencipta. Tuhan kan gak mungkin ciptain rongsokan gitu loh. Jadi kalau saya dengan rahim yang tertutup,
itu juga bukan rongsokan, itu sesuai dengan atas penetapan Tuhan gitu. Jadi saya bilang dengan ketidaksempurnaan itu kau pasti punya pekerjaan dong gitu. Jadi siapapun di sini pasti Tuhan akan pasti dengan segala kedaulatan dan izinnya itu diadakan. Gak usah pahit, gak usah bitter gitu loh. Chosen one. Saya hari ini ngerasa saya diberkati dengan rahim yang tertutup. Tuhan perlu tutup rahim saya untuk mengajarin bagaimana cara dia mengasihi gitu. Dia tahu bahwa saya gak bisa tanggung melebihi kekuatan saya. Dia tahu kalau saya punya anak kandung itu melebihi kekuatan saya untuk bisa adil sama 3 anak yang tidak keluar dari rahim saya. So it's a blessing for me dengan rahim yang tertutup itu. Jadi saya bilang sama Tuhan, hari ini Tuhan, kalau Tuhan mau tutup apapun lagi di hidup saya, bahkan Tuhan mau tutup hidup saya itu sendiri, tutuplah kalau itu caramu untuk ngajarin saya caramu mengasihi. Ini yang gue bilang namanya from gossip to gospel. Wah, itu bisa jadi bener juga ya. Itu gossip. Hidup lu banget. Iya bener. Ratu gibah. Ratu gibah jadi ratu gospel. Yo. Aduh, puji Tuhan. Tuhan baik banget ya. So, lu tadi kan bilang sempet kekerasan hati gitu ya, sumbu pendek dan lain-lain. Sebenarnya masa kecil lu sendiri itu gimana sih? Maksudnya lu jadi selebriti dan lain-lain itu sebenarnya karena orang mikir kalau misalnya jadi selebriti, wah udah enak nih hidupnya, udah das gitu kan. Tapi kenapa masih mempunyai kemarahan dan kekerasan hati dan lain-lain gitu. What was it like being in your shoes at a time dengan mungkin dari masa kecil lu dan lain-lain gitu? Iya mungkin iya ya benar juga. Saya itu kan keluarga Batak ya. Keluarga Batak itu kan kalau dulu selalu dia ada gimana ya. Orang Batak itu dengan anak perempuan itu lebih apa ya. Lebih ke anak laki-laki lah istilahnya gitu ya kan ya. Dan lebih prefer anak laki-laki gitu. Lebih bawa marga gitu kan ya. Nah saya tuh seperti padahal keluarga saya tuh udah cukup modern gitu. Tapi saya hidup ya di situ di stigma itu gitu. Terus ditambah lagi mungkin ada sindrom anak kedua ya. Sindrom anak kedua, kakak saya kan perempuan gitu. Jadi si kakak ini kan dia itu famous banget. Dia itu anak sekolah ya, tenang, terus udah gitu dia tuh selalu berprestasi gitu. Kalau aku notorious, ngetop juga sih, tapi di bagian yang lainnya gitu. Dulu waktu sekolah kan ya, kalau dia kesayangan kepala sekolah, wali kelas, suster-suster. Ayah tuh malah dulu julukannya anak setan dunia akhirat. Tuh, untuk gak diimanin. Karena nakalnya ampun deh gitu. Saya gak peduli sama sekolah gitu. Pokoknya kayak attention seeker gitu. Nah saya ngerasa memang di keluarga apa-apa tuh memang anak perempuan harus ngalah. Dan kalau nonton yang kayak dulu ngeri-ngeri sedap ya. Saya juga jadinya ngelihatnya oh iya ya that's us gitu. Gitu anak perempuan itu cenderung kita selalu punya hati untuk di rumah, tapi sebetulnya orang tua itu hanya punya plan seolah-olah yang kita lihat itu untuk anak laki-laki. Jadi merasa tidak selalu dibela gitu-gitu. Saya memang kurang punya saya sendiri mungkin punya bagian waktu itu akhirnya saya menarik diri. Gak terlalu ingin punya hubungan yang baik gitu ya, membangun hubungan yang baik sama orang tua gitu. Jadi memang perlu beberapa saat gitu untuk akhir hati bapak kembali pada anak, hati anak kembali kepada bapak. Itu berjalan begitu aja. Jadi memang dari kecil sorry. Nah, ini penting juga nih. Gue itu Maliaki 46 kan. Jadi gue pengen banget ngomongin soal waktu dimana lu kembali lagi ke hati bapak dan bapak ke anak. Ya itu waktu akhirnya semuanya, dan itulah cikal bakal akar pahit ya kayaknya ya. Terus akhirnya kekerasan hati. Waktu ditambah lagi masuk ke industri entertainment itu seperti memberikan media untuk mengekspresikan segala kerebelan itu gitu. Jadi lu sama
Bapak akhirnya semakin jauh, semakin kayak dengan orang tua ya. Jadi saya dengan- tuh sebenarnya kayak anak jalanan waktu itu. Jadi saya keluar dari rumah gitu kan ya, keluar dari rumah terus I just wanted to take care of myself. Saya bilang kayak gitu. I think I can take care of myself gitu. Saya bilang gitu. Ya udah, terus saya memang keluar dari rumah. Terus ya mulailah dari situ kehidupan yang menjauh dari Tuhan dan otomatis juga menjauh dari keluarga gitu di situ. Ya nah dengan segala lifestyle yang kayak gitu kan memang secara jasmani, secara fisiknya ya kita ada pengerusakan yang kita bikin sendiri gitu. Dan otomatis kan yang rohani juga kan ya kita akhirnya nggak ngejalanin gitu. Ya udah, ya Tuhan juga nggak pernah random gitu. Saya memulai dengan hati yang bitter ya saya akhiri juga dengan hati yang keras gitu. Akhirnya pengerasan hati. Pengerasan hati, saya begadang, saya ngerokok, saya minum, saya ngedrugs, saya apalah yang di dunia entertainment itulah. Ya which is yang gue sendiri juga lewatin juga gitu saat itu. Jadi waktu itu kalau saya sekarang kalau saya khotbah saya selalu bilang gitu. Saya tuh kayak Yunus, saya bilang gitu. Suruh ke Niniwe, saya ke Tarsis. Pokoknya saya ambil koordinat paling jauh dari yang disuruh sama Tuhan. Supaya Tuhan waktu itu saya dinubuatin jadi hamba Tuhan. Suruh jadi pendeta tahun 99. Saya malah ke disco. Saya berharap kalau koordinatnya makin jauh dari gereja, kan disco udah gelap banget dan berisik banget. Suara Tuhan kan jadi sayup-sayup gak kedengeran. Sampai akhirnya dimakan ikan paus ya. Dimakan ikan paus. Dan saya bilang kan waktu di situ, nah itulah saya gitu. Tapi memang kalau Tuhan tuh berketetapan ya, mau kemanapun kebaikan dia tuh mengejar saya sampai ke lantai disco gitu. Saya selalu bilang gitu. Kalau mau lihat kebaikan Tuhan itu, ya saya kembali ke lantai disco itu, penyertaan dan perlindungannya tuh sempurna gitu. Saya di hari ini. Wow. Jadi berarti balik di entertainment, di lantai disco lagi ding 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 ding. Oke. Dan habis itu sampai akhirnya yang mana dulu? Berdamai dulu dengan Tuhan secara spiritual atau berdamai dulu dengan ayah dan ibu? Sama Tuhan dulu. Jadi how was that? What's the Jadi sebetulnya ya ini ya, memang ini menarik. Vonis ini sendiri orang tua saya tuh nggak pernah tahu sampai akhirnya mereka taunya itu setelah saya mulai kesaksian 2 tahun terakhir ini di gereja ya kalau saya khotbah gitu. Memang pada waktu vonis yang terakhir itu yang tahu itu memang cuma mantan suami. Karena memang saya udah bilang Tuhan saya cuma mau saya nggak mau ada yang tahu gitu. Jadi saya mau bina hubungannya sama Tuhan dulu. Karena kalau buat saya gitu, kalau saya punya pengenalan yang baik, saya punya hubungan yang baik sama Tuhan, maka semua ciptaannya akan diatur untuk mulai punya hubungan sama saya. Saya harus berdamai sama Tuhan dulu, maka Tuhan akan perdamaikan saya dengan semuanya. Karena saya nggak bisa atur gitu loh. Sekitar saya ini kan ciptaan Tuhan. Nanti waktu saya sibuk, kalau dulu kan gitu ya. Begitu ada ini saya sibuk ngajak ngopi ini terus ngomong press conference gitu-gitu. Ya saya pikir saya mau begini aja deh gitu. Dan saya ngerasa seumur hidup juga saya sudah membela diri saya sendiri gitu ya. Buat apa lagi ngasih tahu sama orang-orang terdekat gitu. Karena bisa dua, mereka jadi supporter atau mereka malah jadi yang melemahkan gitu. Saya nggak mau lagi hidup waktu vonis yang kedua. Saya udah bilang saya gak mau imanin kertas itu. Kalau semakin banyak yang tahu dengan kertas itu bisa dua. Mereka jadi supporter yang memberikan nasihat-nasihat yang kondusif. Atau bahkan mereka yang makin melemahkan, mereka naruh label memang saya tuh pesakitannya gitu. Wow. Jadi saya bilang saya gak bisa ambil resiko manapun. Jadi biar Tuhan aja yang lead the way. Kasih kertasnya ke Tuhan aja udah. Iya. Di situ saya dapat vonis itu kan dua sebetulnya. Saya tuh orang yang memang tinggal punya waktu 8 bulan untuk hidup karena pengerasan hati. Dan yang kedua saya punya kecenderungan untuk bunuh diri per 6 jam. Jadi
What? Iya. Ini gue gak ngerti. Sorry, bunuh diri per 6 jam. Iya, karena saya ya itu tuh ada high Bukan depression. secara mental. Oh, secara mental. Iya. So you want to kill yourself gitu. Bukan badannya, imunnya yang berusaha membunuh diri setiap 6 jam. Iya, enggak. Jadi gitu, saking high depression. Oh my goodness. Jadi pada waktu itu tuh kejadiannya ya sebenarnya saya membuat keputusan yang sebetulnya saya sendiri nggak bisa tanggung gitu, sehingga itu bikin shock depressed. gitu sama mental waktu itu. Waktu vonis yang kedua datang, saya tuh bilang gini sama mantan suami, udah kamu tinggalin saya gitu kan ya, kamu tinggalin saya, kamu cepet-cepet menikah lagi gitu. Karena saya nggak mau ini si Kay, anak saya yang kedua itu, dia tuh kan udah anak tertolak ya istilahnya. Jangan sampai dia mengalami penolakan lagi karena rumah tangga kita nih kayak begini gitu. Jadi kamu as soon as possible you build another family and then you come back ya gitu ya. I only got like 8 months, okay, so do it fast. Saya bilang gitu. Wow. Karena saya kan mandul anyway. Selama ini kami bertahan 11 tahun. Jadi saya bercerai bukan karena saya menyerah pada pernikahan. Sampai hari ini saya adalah orang yang paling against perceraian. Iya. Jadi waktu itu konsepnya gitu. Saya hanya orang sotoy yang coba-coba masuk dalam konsep dan kreativitas ilahi. Jadi waktu divonis saya pikir udah gak ada gunanya lagi. Toh saya juga mandul. This is the right time for you to leave me. Segera cari perempuan lain and then come back gitu ya. Kalau bisa langsung hamil gitu. And then come back, bawa dia, kasih warga negara kan dia warga negara Jerman. Bring her, saya bilang gitu. Terus waktu itu akhirnya saya juga, jadi kami urus waktu itu. Right. Pokoknya di situ lu benar-benar, sorry ini vonis yang kedua apa? Ini yang kedua. Jadi yang di vonis kedua itu lu benar-benar berusaha untuk dokter bilang bahwa 8 bulan lagi lu meninggal. Jadi atas keputusan dokter, lu membuat rencana-rencana yang ya untuk menyelesaikan semuanya. Bener. Supaya lu bisa mati dengan tenang. Betul. Right. Karena gini. Tapi masih belum menjawab soal lu coba bunuh diri setiap 6 jam. Nah itu. Jadi sebenarnya gini, kami tuh gak ada, waktu 2005 kan vonis pertama ya. Aku ceritain itu dulu aja, 2005 vonis pertama. Kata dokter, I only got like 1 year to live gitu. 2006 gak mati juga. Akhirnya kan saya bilang gini, oh gak mati. Wah oke juga nih gitu. Jadi kembali ke kehidupan lama gitu kan ya. Nah ketika ada vonis kedua, saya udah, wah ini gak mungkin ada besok gak mati nih. Gak mungkin banget nih. Mukjizat datang 2 kali. Mukjizat datang 2 kali. Tuhan pasti ini udah marah banget nih sama saya gitu. Jadi saya mikirnya gini, ya udah deh bantuin Tuhan aja. Ya udahlah Tuhan, aku kan mau pulang. Nih air rapi-rapiin oke gitu. Yang rapiinnya tuh dengan cara kayak gitu, sotoy gitu loh. You kawin ya. Kalau you belum gak kawin nanti kasihan nih anak. Gitu. Jadi saya ngaturnya kayak gitu. Terus saya udah ngitung tuh, wah duit sampai gini. Oh jangan sampai nih ada yang menguasai uang saya. Karena sebenarnya aku tuh di entertainment hanya main-main doang. Aku punya perusahaan dari tahun 2004. Saya tuh punya perusahaan dari UK. Jadi lu sebagai entrepreneur pun juga sebenarnya justru duit besarnya itu dari entrepreneurship ini. Di kantor itu gitu. Nah saya mulai di situ, wah jangan sampai ada yang ngambil nih, bilang gitu. Jadi saya membangkrutkan diri waktu itu. Aku bilang gini, 1 tahun, budget 1 tahun aja saya simpan. 8 bulan untuk hidup, 4 bulan buat kematiannya nanti biar grande. Pesan bunga gitu nanti. Iya, wah udah. Jadi dirayain banget lah. It's a celebration of the life of Tamara Geraldine. Di ballroom mana gitu. Iya udah. Pokoknya ada acara bunganya ini 4 bulan gitu. Pokoknya begitu. Ini lucu banget by the way. Soalnya gue literally baru aja ngobrol sama temen gue tadi pagi gitu. Dan dia lagi, dia kasih lihat kita rencana funeralnya dia itu seperti apa yang dia mau. Kayak gitu. Gue yang kayak what? Sampai lagu-lagunya dia udah ada playlistnya sekarang.
This is so morbid. Tapi dia sebenarnya nggak, dia baru aja sembuh dari sakitnya. Tapi at the same time dia punya itu, gue yang kayak gila ya. Gue nggak tahu ya, would I dare enough to do the same thing? Tapi but anyway, yeah. Tapi memang kalau waktu di situ itu adalah bagian to show him gitu loh, bahwa udah aku nggak minta apa-apa lagi Tuhan. Ini aku melakukan ini karena I'm ready lah gitu untuk to go home gitu kan ya. Right. Jadi terus saya mulai mikir, tapi membangkrutkan, wah nih duit. Karena kan saya udah kuning banget ya, udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa traveling gitu. Ini nggak sama Tuhan. 2005 waktu divonis setahun, saya masih kuat jalan kemana-mana. Kita habisin aja, kita traveling, beli tas, beli ini, beli itu segala macam. 2006 gak mati. Kalau ini saya udah gak bisa jalan, gak bisa apa. Ini gimana nih ngabisinnya Tuhan gitu kan ya. Tapi saya gak mau ini diambil orang. Merki banget lah gitu ya. Oke, itu saya baca Alkitab kan. Di situ dia bilang, di mana hatimu, hartamu berada, di situ hatimu ada. Wah, investasi nih saya bilang gitu kan. Kalau taruh properti, hati gue di properti. Jangan, taruh gereja deh. Wah. Berarti hati gue di gereja. Nyogok Tuhan, saudara sekalian. Saya pikir gitu. Taruh aja di gereja, aku bilang gitu kan ya. Udah, habisin tuh semuanya. Wow. Udah, terus saya tinggalin 1 tahun itu. 1 tahun gak mati juga, saya bangkrut. Terus saya bilang, Tuhan gak jadi nih, aku udah bangkrut loh. Gak jadi mati juga. Ya. Semuanya udah gak ada. Tapi terus Tuhan bilang, tapi hatimu di gereja kan. Sampai hari ini hatiku di gereja. Ketika Tuhan pulihkan ya semuanya, akhirnya kembalikan. Aku bilang, ih bener ya, hatiku di situ gitu. Wow. Dan itu ya, maksudnya niatnya emang mungkin salah gitu, tapi akhirnya dibenerin gitu. Di situ saya belajar, Tuhan bahkan bisa pakai motivasi salah ya untuk menyatakan apa yang dia mau nyatakan pada diri seseorang. Gitu. Sampai akhirnya merestorasi keluarga dengan ayah dan ibu? Ya waktu akhirnya 2010, 2011 itu kan semua jadi chaos ya. Suami udah keburu kawin lagi, dia udah punya anak, gak jadi mati, anak bermasalah. Karena maksudnya gini, ini ada apa sih? Kebayang gak? Kay itu jadi rebel, anak saya itu jadi rebel. Karena kita gak punya apa-apa, dia ngerasa gak dilibatkan dalam setiap perencanaan. Terus saya bilang, tadinya soalnya Inang mau mati, dia panggil saya Inang ya. Tadinya kan Inang mau mati, ya kan gak mati gitu. Jadi dia jadi rebel. Suami juga bingung gitu. Ini udah ada keluarga baru. Di situ saya bertahan 11 tahun karena saya tahu saya mungkin harus jadi tiang doa buat mereka gitu, buat istri dan keluarganya yang memang belum kenal Tuhan gitu kan ya. Itu yang buat saya hari ini adalah saya memang orang yang betul-betul masih against dengan perceraian. Perceraian saya itu bukan karena saya menyerah sama pernikahan saya. Nah waktu pada saat kita berpisah itu kan sebenarnya saya gak bisa tanggung gitu loh. Waktu dia keluar dari rumah itu saya dalam keadaan pingsan loh. Pingsan 7 hari. Mantan suami itu keluar dari rumah ya. Itu saya gak bisa tanggung gitu. That time. Saya pingsan tuh 7 hari. Jadi saya gak pernah tahu hari benar-benar dia keluar dari rumah. Nah setelah sadar, itu kayaknya saya depresi ya. Saya sebenarnya gak bisa tanggung keputusan saya itu. Sehingga akhirnya saya jadi pasien psikiater. Nah itu dia saya punya kecenderungan. Jadi kalau tahu dulu Robbie Williams ya. Robbie Williams kan sebenarnya bukan bunuh diri ya. Dia hanya gak bisa membedakan mana yang real, mana yang mimpi. Sehingga waktu dia lilit dia pikir dia mimpi, padahal itulah yang real. Kalau bunuh diri itu kan ada keputusasaan. Robbie Williams kan dia masih punya banyak cita-cita. Saya juga gitu, masih punya banyak cita-cita. Tapi ya gitu katanya saya nggak bisa bedain mana yang real. Jadi harus di bawah berada dalam pengawasan. Waktu itu adik saya jadi pindah gitu, dia tinggal di rumah sama saya gitu. Nah itu yang pas jadi pasien psikiater itu saya harus minum obat 18 butir 1 hari. Jadi 3 kali sehari, 1 kali makan itu 6 kapsul. Saya masih ingat. Itu kan jadi bingung ya, kalau saya makan
si kapsul ini, si obat-obatan ini kan dia berpengaruh pada si lever dan segala macamnya. Jadi dia mempercepat juga kan. Jadi saya bilang sama Tuhan, tapi kalau saya nggak makan Tuhan obat ini, saya mau bunuh diri katanya setiap 6 jam. Saya nggak bisa bedain mana yang real, mana yang nanti lihat tempat tinggi saya lompat gitu-gitu. Jadi I'm gonna die anyway. Ini masalah cuma dengan matinya dengan seperti apa? Iya. Dengan natural atau dengan lebih dramatik gitu kan ya. Terus saya coba gini, since aku gayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Tuhan aturlah, saya bilang gitu. Nah di situ hari itu saya memutuskan saya nggak mau minum obatnya gitu. Kata dokternya kalau saya nggak minum kan itu ini ya berakibat lebih buruk pada diri saya. Terus saya pikir apalagi sih yang lebih buruk, orang udah jalan ke kamar mandi aja nggak bisa bilang gitu. Udah kuning semuanya. Makanya jadi Tuhan you take control lah gitu. You lead the way. Saya begini aja. Nah di situ kayaknya Tuhan akhirnya bekerja. Hal pertama waktu itu papa saya datang. Papa saya datang cuma ngomong gini waktu itu. Saya ingat banget. Kamu perlu tahu ya, apapun yang dibicarakan oleh orang luar. Saya masih ingat. Itu kayaknya Tuhan yang ngomongnya. Apapun yang dibicarakan oleh luar, papa itu orang terakhir yang mau peduli. Nah di situ saya udah konfirmasi dari Tuhan gitu. Apapun yang ditaruh label di dunia ini, my God, itu adalah yang paling terakhir yang peduli, karena dia yang paling tahu saya gitu. Ya udah di situ akhirnya saya pikir ya udah, saya udah balik gitu. Secara natural saya kembali kepada Bapak dan secara ini saya kembali mengizinkan Tuhan gitu. Itu kalau memang selalu momen itu, thank you, momen itu yang selalu bikin terharu gitu ya, sama keberadaan hari ini tuh itu. Saya ingat banget, gak ada angin gak ada hujan gitu, Papa datang terus ngomong gitu. Itu kan berarti Tuhan yang suruh ya gitu. Dan itu seperti kayak selama ini kepahitan yang sudah dirasakan sama ayah, karena ayah itu kayak tidak pernah menganggap Tamara itu berharga, itu pecah semuanya. Karena ternyata Tamara ini berharga banget di mata Papa. Iya, dia gak ada angin gak ada hujan, dia cuma ngomong gitu aja, itu kan aneh ya. Tapi saya bilang ya itulah konfirmasi dari Tuhan. Hari ini tuh saya kalau kembali ke sana tuh saya selalu terharu dan mengucap syukur ya. Gitu, hari ini ada gitu. Gila ya. Ini kepada semua tetangga yang lagi nonton juga gitu, kalau misalnya lu adalah seorang ayah, mungkin ayah Batak gitu misalnya gitu ya, perkataan seorang ayah itu benar-benar powerful banget. Iya. Jadi seorang anak, apalagi anak perempuan, itu apapun yang ayah katakan itu bisa menjadi identitas si anak perempuan tersebut gitu. Makanya kita sebagai ayah itu kalau bisa selalu memberikan rasa value atau identitas gitu kepada si anak perempuan ini gitu. Gue berusaha banget selalu treat my daughter like a princess. Dan emang kadang-kadang kalau misalnya lagi marah atau apa ya suka slip aja gitu. Dan dia sendiri juga harus deal with a lot of abandonment issue. Tapi gue berasa banget my words itu ya, weightnya bebannya itu lebih 2 kali lipat atau bahkan 10 kali lipat daripada mamanya gitu. Jadi emang ketika bokap lu datang ketemuin lu dan mengucapkan kata-kata itu, that same weight of blessing yang selama ini mungkin curse gitu ya, tapi blessing itu jauh lebih kuat daripada opini publik juga gitu. Benar. That's how powerful a father's word is gitu ya. Iya benar. Terutama terhadap anak perempuan ya. Karena akhirnya saya tulis gitu waktu itu ya, cinta pertama itu ibu. Ya, the moment you open your eyes, you saw your mom gitu kan. Itu cinta pertama yang seorang anak. Tapi cinta yang gak berakhir walaupun diputus maut, itu cinta kepada bapak. Gitu. Anak perempuan itu cinta yang
nggak bisa dilepasin dari mau tuh dari Bapak. Jadi memang penting punya gambaran dan juga punya hubungan sama Bapak. Jadi saya belajar sekarang kepatuhan itu dari bagaimana saya treat ke papa saya gitu. Wow. Itu mulainya dari situ. Dan saya mengucap syukur gitu, Tuhan bentuk tuh dengan segala ini ya, proses yang luar biasa. Tapi hari ini ada ya karena semua drama-drama yang kemarin gitu. Ya. Jadi hari ini kalau siapapun yang diproses, wah nikmatin aja prosesnya kayak. Tapi sambil nikmatin prosesnya terus berpegang sama Tuhan juga. Iya benar. Karena gue jadi pengen lebih fokus ngobrolin soal tadi tuh yang kita ngomongin sedikit Maliaki 4 ayat 6. Nih gue bacain aja gitu ya. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ini kan Tuhan yang ngomong dan di sini nih katanya kalau misalnya anak-anak hatinya tidak ke bapak dan bapak tidak ke anak, artinya Tuhan akan memusnahkan bumi. Nah, mengutuk atau memusnahkan bumi gitu ya. Jadi kayak gue ngerasa kadang-kadang sebenarnya Tuhan itu suci, holy, cuman His holiness itu nggak akan bisa ke bumi kalau misalnya bumi ini kotor banget, unclean banget gitu. And that's what happened with Sodom dan Gomora. Nah, dan iblis itu tahu banget ada ayat ini sehingga dia akan berusaha sebisa mungkin membuat hati bapa menjauh dari hati anak dan hati anak menjauh dari hati bapa. Dan ini yang terjadi sangat apparent banget gitu, dimana dari berapa tahun terakhir ini ayah itu selalu sebisa mungkin dipisahkan dari anak-anak dengan dibilang kamu harus kerja mati-matian, kerja keras untuk keluarga. Jadi banyak banget ayah-ayah yang mereka masih hidup tapi mereka tidak hadir. Mereka tidak ada dalam kehidupan anak. Dan anak pun juga dijauhkan dari hati bapak karena mereka kepahitan sama bapaknya. Dan lebih parahnya lagi sekarang ini masuklah agenda-agenda yang menormalisasikan bahwa 2 ibu cukup loh. Dan kalau misalnya ada perceraian dan kebanyakan anak normalnya pasti ikutan sama ibu bukan sama ayah gitu. Sehingga semakin banyak di dunia ini yang anak itu tidak tumbuh lagi bersama ayahnya padahal ayahnya masih hidup gitu. Nah, I think ini sih gue ngerasain banget sekarang ini sudah normal banget kalau ayah itu tidak bertanggung jawab lagi sama hidup sang anak. Sehingga anak itu semakin sakit hati sama ayahnya. Dan I don't know, ini dari kacamata gue sih, ngelihat dari si Maliaki 4 ayat 6 tadi gitu. But what do you think? Kalau sebenarnya kan itu salah satu ciptaan yang paling dibanggakan dan dicintai oleh Tuhan itu kan sebenarnya relationship. Jadi hubungan. Waktu Tuhan menciptakan Adam, Hawa, itu kan yang sebenarnya Tuhan ciptakan itu adalah hubungan dia dengan si manusia, dengan si ciptaannya gitu. Tuhan tuh nggak menciptakan keluarga sebenarnya di situ, itu hubungan. Dan itu sebenarnya yang iblis tahu, yang paling bisa menghancurkan hati Tuhan itu adalah ketika satu hubungan dihancurkan. Wow. Jadi seperti kayak misalnya sekarang gini, rumah tangga gitu, kan iblis sebenarnya nggak mau ngancur. Rumah tangganya hancur itu adalah domino efek dari satu hubungan yang dihancurkan. Yang dihancurin kan sebenarnya hubungannya antara si suami sama istri. Dengan demikian kan semuanya akhirnya hancur. Orang yang ngelihat bahwa rumah tangga itu hancur, tapi sebenarnya yang dibidik adalah hubungannya itu sendiri. Dan itulah yang diciptakan oleh Tuhan. Maliaki itu kan sebenarnya juga kalau saya ngelihat gitu ya, hubungan bagaimana antara bapak sama anak gitu. Bagaimana bapak bekerja melalui anaknya gitu kan ya, Tuhan Yesus gitu. Itu kan iblis juga tahu cara kerja Allah yang begitu sempurna itu, yang juga dia bikin di dunia. Itulah yang dibidik juga sama iblis gitu. Bagaimana iblis coba ngerusakin itu, karena semuanya berdampak kok. Ketika hubungan itu rusak, semuanya juga jadi rusak. Ya.
saya percaya tuh ya sebetulnya dalam satu keluarga itu bilang sama semua orang, pemuritan itu datangnya dari ibu. Anak itu jadi satu produk yang sangat lengkap kalau ada pemuritan dan juga penggembalaan di rumah. Oke, ini bahasanya barusan terlalu Kristen banget. Pemuritan artinya apa? Penggembalaan artinya apa? Pemuritan itu tuh artinya ibu yang jadi pengajar. Ibu jadi guru ya, pengajar gitu pengajar. Jadi ibu itu yang ngajarin segala sesuatu, makanya ibu tuh kan kayak radio rusak gitu kan. Ngulang-ngulang terus ya. Iya, dia ngomong ini tapi bapak itu si gembala. Gembala itu kan kalau dia lagi ngembalain domba-dombanya dia kadang di depan, di tengah, di belakang gitu. Nah si bapak itulah yang jadi konfirmasi dari pengajaran si ibu. Jadi kalau misalnya nih si ibu bilang gini, kamu tuh jadi laki-laki tuh harus cepat gitu. Nah dia ngelihat bapaknya lambat, dia nggak akan jadi cepat karena ini radio rusak doang. Konfirmasinya nggak ada, gitu. So good. Jadi perlu juga di dalam satu rumah kenapa harus ada dua ini supaya si anak ini jadi produk yang nyata, yaitu tuh tadi harus ada si pengajar ya yang ngulang tapi ada yang ngasih konfirmasi. Nah itulah figur bapak. Makanya anak yang nggak punya problem solving itu kan selalu kalau yang bapaknya nggak ada karena konfirmasinya nggak ada. Si ibu ini sibuk ngajar konfirmasinya nggak ada. Wow. Gitu. Nah iblis tahu itu gitu. Iblis sangat tahu. Satu aja dipisahin aja nggak jadi kan yang di bawah gitu. Nah kembali ke sana memang selalu kayak crossing gitu ya, bapak itu kan ke anak perempuan gitu-gitu ya. Kalau sekarang lebih nyatanya gitu. Kalau anak perempuan kan sebenarnya dia copycat terbaik dari ibunya. Ibunya nggak usah ngapa-ngapain, anak perempuan pasti akan turn out to be like their mom. Itu udah pasti gitu. Tapi anak laki-laki itu dia butuh konfirmasi dari bapak. Anak perempuan apapun yang dia lihat dari bapaknya itulah yang akan dia cari nanti keluar. Makanya kadang-kadang kalau misalnya udah bapak-bapak harus jadi bapak-bapak yang baik ya supaya anaknya juga dapat jodohnya yang baik ya. Karena ya itu segala sesuatunya itu dari bapak. Ketika bapak mengecewakan anak tidak mengisi tangki anak perempuannya, mungkin itulah yang terjadi ya. Itu yang terjadi juga sama saya kayaknya ya. Tapi sekali lagi itu bukan karena papa saya gimana-gimana. Papa saya itu kan juga orang Batak sih ya gitu ya. Jadi culture-nya sehingga kalau kembali lagi ke kehidupan saya juga gak nyalain papa gitu ya. Dia dia bukan orang dengan segala keterbatasannya dia berusaha. Saya juga karena saya gak sekolah, saya juga jadinya nggak bisa menangkap gitu, nggak bisa menjalankan bagian saya untuk jadi anak yang sedikit bisa lebih mengerti gitu sama orang tua yang kayak begitu gitu. Nah itu kalau di Maleakhi saya ngelihatnya Allah kehabisan waktu, tapi kita juga nggak boleh lupa iblis pun kehabisan waktu. Jadi kalau saat ini iblis juga nggak punya cara lain, dia copy cara kerjanya Allah gitu. Jadi kita sebagai orang yang ada di bumi sebenarnya harusnya kejar Tuhan supaya kita tahu gitu. Karena mirip-mirip kan. Semuanya serba mirip gitu. Pengajaran-pengajaran serba mirip. Suaranya iblis juga kalau kita nggak peka-peka banget ya mirip gitu dengan Tuhan. Makanya dan bahkan miraclesnya juga mirip. Kayak ketika Musa sama Firaun dan habis itu dia iniin tongkat lalu jadi ular dan habis itu ternyata magiciannya Firaun juga bisa melakukan hal yang sama. Jadi sebenarnya miraclesnya pun juga sebenarnya iblis pun bisa melakukan miracles yang sama gitu. Cuman copycatnya itulah KW-nya, versi KW-nya. Iya, makanya saya selalu bilang dulu juga hati-hati gitu, yang satu mujizat, yang satu sulap istilahnya gitu kan. Cuma kita nggak bisa deteksi itu kalau kita nggak punya hubungan yang harmonis sama penciptanya gitu. Mesti memang akhirnya saya ngerti gitu ya, yang namanya bikin hubungan sama Tuhan itu memang harus full timer ya.
Kalau dulu kan saya part time, sebentar tobat, sebentar kumat gitu kan ya. Kadang-kadang freelance lagi, sesuai panggilan aja, kalau lagi harus tobat gitu kan ya. Gak boleh, ternyata harus full time, harus mengerjakan keselamatannya secara full time gitu. Oke, tapi mungkin kita bisa jelasin dikit nih, apa sih maksudnya full time? Karena full time apakah itu harus full time di gereja gitu, atau full time itu sebagai pelayan Tuhan? What can you define full time? Full time, iya benar, pelayan Tuhan. Saya pelayan Tuhan itu kan berarti saya melayani Tuhan, bahasa praktisnya tuh ngeladenin. Kalau misalnya kita pelayan kan kita tahu siapa yang kita ladenin gitu. Right. Jadi saya mulai mikir, kalau saya mau jadi full time yang saya ladenin Tuhan dong gitu. Nah, Bosnya Tuhan lah. Bosnya Tuhan. Yeah. Jadi kalau saya mulai dengan hal-hal praktis gitu. Kalau udah males dulu kan ya, males dari luar, habis pulang ke rumah. Misalnya nih ya, males was-was. Kalau saya udah ngantuk banget, saya gini, wah Tuhan pasti gak mau nih saya tidur sama kuman. Saya bisa, jadi saya maksain mandi. Karena my body ini bukan milik saya. Saya tahu siapa yang saya ladenin. Kalau saya langsung tidur, saya ngeladenin iblis. Ya oke, besok lu kuman gitu. Atau kalau misalnya saya mau nambah makanan aja. Saya udah tahu deh ini berlemak, ini gak bagus buat kesehatan saya. Saya tahu siapa yang saya ladenin gitu, siapa yang saya layanin. Nah itu konsep melayani Tuhan secara full time. Wow. Gigi saya aja gitu ya, kalau Tuhan mau saya sikat gigi nih sungguh-sungguh ya, nggak asal-asal gitu. Nah di situ akhirnya dengan cara-cara praktis itu akhirnya jadi tegak lurus gitu. Nggak lagi ngelihat hal-hal yang buruk ya, kayak misalnya merokok atau misalnya ya apapun itu gitu. Udah akhirnya tahu kalau kita nggak sungguh-sungguh ngelayanin Tuhan, iblis yang tepuk tangan. Nah, I will not let dia clapping. Wow. Gitu. Berusaha selama 1 hari aja. 1 hari ini sampai nanti saya tidur, iblis gak tepuk tangan. Udah, itu aja. Wow. Ya. Udah itu. Karena pada akhirnya kita pasti akan melayani sesuatu. Iya. Apakah kita akan melayani Tuhan ataukah kita melayani yang di luar Tuhan. Iya. Tapi intinya we will serve something gitu kan. Dan itu sebenarnya ibadah sejatinya itu ya di kehidupan sehari-hari. Jadi salah kalau misalnya bilang full time di gereja di mana gitu. Yang berat itu sebenarnya waktu kita itu keluar, kita bermasyarakat. Di situ tuh yang Tuhan mau lihat gitu. Lu bener-bener ngeladenin gue nggak gitu. Kalaupun sekarang itu masih ada di marketplace gitu, cara kita menjawab office boy, cara kita minta mereka bawain tas kita gitu, itu kan kita bisa periksa sendiri ya siapa yang kau layani gitu. Itu sebenarnya yang saya mulainya dari itu dulu. Sampai akhirnya sekarang tiba-tiba Tuhan bawa saya akhirnya beneran ladangnya ladang rohani. Tapi saya nggak mulai langsung ke gereja dan kemana-mana, enggak. Saya mulai dengan itu di tahun 2010 sampai akhirnya Tuhan akselerasi 2015, 2016, 2018 saya baru akhirnya Tuhan tarik jadi pembawa firman. Ini semua kayaknya setelah lu mendapatkan restorasi dari ayah tadi ya, kita kayak akhirnya nih seperti ada semacam identitas baru atau harga baru ketika your own father gitu ya, yang ngasih si identitas tersebut, kamu itu berharga di mata saya, dan abis itu kayaknya image Tuhan Bapa yang di surga itu adalah ayah yang baik. Setelah itu gitu, setelah I don't know, dan jadi sehat gitu hubungannya. I don't know, karena gue masih ngebalikin sih ke Maleakhi 4:6 ini lagi gitu, karena emang tugasnya iblis adalah menghancurkan image Tuhan melalui Bapa kita di dunia. Karena kalau misalnya Bapa kita di dunia itu toxic gitu, akhirnya kita ngelihat Bapa kita di surga pun juga kayaknya toxic.
Iya. right? Dan ketika orang gak punya hubungan dengan bapaknya, maksudnya semua hubungan udah dirusak, ya kan udah gak ada jalan lain ya Tuhan harus hancurkan semuanya dong. In a way, In a way right? gitu. Jadi, Nah, jadi gimana kalau misalnya dia ini adalah seseorang yang tumbuh tanpa ayah gitu? Bagaimana dia bisa mempunyai hubungan yang sehat sama Tuhan sebagai bapaknya? itu apa namanya? Waktu itu sebenarnya ya ini lucu. Saya udah ngerasanya waktu itu ya udahlah I'm an orphan gitu kan ya. Wow. Jadi nggak ada, justru untuk mereka-mereka yang nggak punya bapak, ini buat saya ya, itu justru lebih gampang gitu untuk datang kepada Tuhan. I'm an orphan gitu loh. So, Adopt me. Ya, Ya. I accept gitu. I accept karena memang nggak ada, saya nggak punya gitu. Saya ngerasa lebih berat untuk mereka yang you know you have one, Ya. tapi you don't feel like you have one gitu. Wow. Nah itu butuh satu apa namanya, itu butuh satu keterampilan lebih gitu untuk akhirnya bisa bilang oke, I accept meskipun punya, ngerasanya nggak punya, please adopt me gitu. Dibanding dengan yang emang udah nggak ada, I have no choice gitulah. Right. Ya, you're the only that I know. Ya udah gitu. That's so good. Itu. Jadi mengucap syukur dengan segala keadaan itu sebenarnya Tuhan kasih pertolongan gitu untuk kita bisa accept every little things yang ada di dalam diri kita. Saya ingat banget ya, saya mulai itu dengan kemarahan sampai akhirnya Tuhan bisa tarik papa saya waktu itu datang loh. Itu saya tiap hari ya, saya cuma baca Mazmur. Oh ya. Bukan mau bermazmur tapi bete banget saya Mazmurnya yang bete-bete ya, yang Tuhan kenapa bla bla bla. Enggak, saya nyari kesalahan Daud. Oh wow. Kacau gak nih? No, it's good. Jadi saya memulai dengan kemarahan waktu itu ya. Tapi sebenarnya kemarahan saya itu kan with my dad ya, mungkin ya waktu itu ya. Jadi saya ini kenapa sih namanya nih The Beloved gitu. Saya udah gak bisa jalan ya, sudah kuning semua di situ. Wow. Ya cuma ngelihat kenapa namanya dia The Beloved gitu. Apa karena dia nulisnya bagus? Terus saya ngelihat ini I'm a writer too, I can do better than him. Wow. You know what? Saya bilang kayak gitu. Wow. Terus saya bilang tunggu ya. Saya udah gak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya cuma bisa menulis. Setiap hari saya tulis tuh 2 baris paling gak. Terus saya udah ngomong sendiri sama Tuhan. Ya kan, bagus kan, lebih bagus kan, lebih bagus kan. Besok saya tulis lagi, besok saya tulis lagi. Ya kan, bagus kan, lebih bagus kan gitu. Tapi lihat ya, itu kan doksologi ya, puisi cinta buat Tuhan. Sampai hari ini saya itu selalu nulis paling gak 2 kalimat Mazmur saya buat Tuhan. Saya sampai bilang kayak gini, gara-gara Tuhan kasih nama dia The Beloved Tuhan. Ini papa saya aja ngasih nama adik saya tuh David. Adik saya tuh namanya David, ya kan? Seluruh dunia itu ngasih nama David karena nama David itu artinya The Beloved. What's wrong with my name? Saya bilang gitu sama Tuhan. Dan ketika saya terus tulis, tiba-tiba papa saya ngomong kayak gitu. Itu kan Tuhan ya, yang gerakkan gitu. Tapi begitu akhirnya saya dapat konfirmasi itu dari papa saya ya, Tuhan hidupkan gitu ya apa yang dia sampaikan. Saya tetap nulis gitu. Tapi saya udah mulai gak keras. Kalau saya nulis yang pertama gitu kan untuk membuktikan bahwa I can do better than Daud gitu ya. Wow. Tapi akhirnya hari itu Tuhan tuh paksa saya untuk menuliskan puisi cinta saya buat Tuhan. Saya bikin mazmur saya sendiri sampai hari ini. Itu saya bilangnya doksologi tiap hari. Karena Tuhan mungkin tidak membangunkan saya besok pagi. Jadi sebelum tutup hari saya terbiasa nulis 2 baris sampai hari ini gitu. Itu saya bilang sama Tuhan, sebenarnya caranya Tuhan mengembalikan hati itu tuh caranya natural banget. Bahkan dari kemarahan dia bisa ngembalin hati bapak kepada anak, hati anak kepada bapak. Jadi saya cuma mikir gini, kalau hari ini ada seseorang di luar sana yang memulai dengan kelemah lembutan, pasti gak butuh 11 tahun kayak saya. Karena hatinya keras banget. Iya makanya gitu, saya encourage orang-orang ya, he did this to me gitu ya, pasti dia more than willing to do it to you guys gitu ya. Tapi saya memulai dengan keras banget, dengan marah banget ya. It took me like 11 years. Ya maybe kalau hari ini you guys start dengan hati yang very very tender gitu ya, open ya, selebar mungkin, gak perlu 11 tahun.
Tamara, ini gue yakin banget tetangga kita kalau misalnya lagi nonton itu jadi penasaran gimana sih cara bikin apa tadi doksologi apa tadi judulnya? Doksologi itu kan artinya puisi cinta buat Tuhan. Oke. Jadi saya tulis doksologi, puisi cinta untuk Tuhan, doksologi karena ia mungkin tidak membangunkanku besok pagi. Jadi hari ini, malam ini saya harus kasih mazmurnya itu. Saya harus kasih puisi cinta buat Tuhan. Kalau saya nggak bangun, hari ini saya tutup dengan puisi cinta buat Tuhan gitu. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya, jadi siapa tahu ini menginspirasi dan ada tetangga kita yang akhirnya gue pengen ngelakuin kebiasaannya Tamara ini di hidup gue juga. Setiap malam gue akan memberikan puisi cinta untuk Tuhan. Can you share a little bit from your puisi gitu? Iya kayak kita ke Mazmur deh ya, nanti buka Mazmur gitu kan. Itu kan di Mazmur kayak misalnya Daud itu lagi ngomong ada Mazmur 91 aja ya misalnya gitu kan ya. Ada yang aku menjawab mereka yang berseru kepadaku gitu kan ya. Aku ambil dari situ aja. Dari kata Tuhan pasti menjawab orang yang berseru kepada dia gitu kan ya. Itu aku bisa langsung tulis lagi, seruanku baru kemarin, hari ini begitu lain. Gitu. Jadi ini tuh udah jadi pujian penyembahan kita sendiri jadi gitu. Puisi tersendiri. Puisi tersendiri padahal Tuhan. Itu cuma 2 kalimat gitu, tapi diambilnya dari situ, dikembangin gitu. Beautiful. Terus kayak misalnya ada saya lupa tuh ya dibilang Mazmur 19 itu dibilang bahwa yang kita baca firman itu adalah buat mereka orang-orang yang tidak berpengalaman gitu kan ya. Di situ tuh udah bisa dikembangin buat orang yang berpengalaman. Berarti orang yang gak punya pengetahuan, berarti orang yang gak berhikmat. Udah tulis, sesekali Allah perlu mendisiplinkan tanpa pernah meninggalkan. Itu udah Mazmur sendiri gitu. Itu yang udah 2 kalimat, then I go to bed. Wow. Kalaupun aku gak bangun, aku more than a winner. Aku lebih dari pemenang. Wow. Lu itu mempunyai hubungan dengan Tuhan tuh intim itu ya. Gimana sih kok gue gak tahu apakah ini tetangga-tetangga kita yang lagi nonton gitu ya, apakah kalian kayak ngerasa gue sih lumayan bisa kayak envy gitu kayak kok lu bisa seintim itu sih sama Tuhan. How do you do it? Kalau ditanya gitu ya, kapan benar-benar pengen check out gitu ya, malam ini loh. Saya selalu bilang sama anak-anak saya ya, bahkan hari ini saya bilang, kalau ditanya ya kapan waktu yang paling baik untuk pulang, itu justru hari ini. Pulang ke Tuhan. Pulang ke Tuhan gitu. Karena saya ngerasa gini, ini I wanna meet you ya in person. Lihat, look at me now. Semua aku punya gitu loh. Ada keluarga yang saling mengasihi, punya 3 anak yang manis-manis gitu. Ini yang ngasih tuh, I wanna see the giver gitu. Terus saya selalu bilang, saya bilang gini, dulu waktu siaran bola ya, itu kan tim yang udah ngerasa menang banyak, itu pasti dia pengen banget wasit tuh niup peluit panjang. Ya kan? Hanya tim yang seri atau masih kebobolan, masih butuh lagi gol-gol, dia minta perpanjangan waktu. Ya. Hari itu saya ngerasa udah menang banyak, saya pengen dia niup peluit panjang. Jadi kalau pagi bangun saya suka ketawa gitu. Tuhan bilang gini, tahu apa kau tentang menang banyak? Gitu. Tapi benar-benar saking banyaknya gift buat saya udah gak pengen saya udah in the level gak pengen nikmatin giftnya lagi. Udah sih the giver gitu. Coba bilang apa namanya? Dia melihat apa yang saya gak bisa lihat gitu. Gitu. Itu yang oh by the way, waktu saya COVID gitu ya, waktu COVID tahun 2020-2021, saya udah mikir, wow COVID katanya 2 minggu ya, wah ini the best way to check out nih ya, to see you, saya bilang kayak gitu. Wow. Karena semuanya kayak tertata dalam 2 minggu gitu. 2 minggu saya gak kenapa-kenapa juga. Saya bilang Tuhan saya kok lolos-lolos dulu gitu kan. Gitu, jadi kalau ditanya kapan rindunya sekarang. Tapi saya tahu saya mungkin gak fair juga ya, saya menyakiti Tuhan puluhan tahun, terus tobat baru diproses baru 13 tahun. Tuhan pasti mau ini kesaksiannya
diperpanjang gitu. Jadi saya bilang ya udahlah, suka-suka Tuhan. Jadi saya ngikutin prosesnya aja sekarang. Walaupun banyak yang buat saya gak terlalu menyenangkan ya, Tuhan paksa saya buat sekolah gitu. Saya sampai hari ini saya masih gak suka sekolah, tapi Tuhan yang suruh, saya mau ikut aja gitu. Ya udah, itu sih sebenarnya yang saya rasain. Hubungan itu menjadi intim karena ya apa ya? Ya diawali dengan menerima bahwa memang kita nggak punya apa-apa. Jadi kalau kita admit hari ini bahwa kita itu memang just a piece of junk gitu ya, atau broken items ya, accept it gitu loh. Tapi accept juga bahwa kita punya Tuhan yang hobinya memperbaiki barang-barang rusak. Ya kalau dunia bilang don't use broken items, dia lagi waiting for you to fix you gitu. The only way to change the atmosphere is to fix yourself. Gitu. I fix myself, I change the atmosphere now today. Gue ngerasa kayak Tuhan Yesus itu jadi redeemernya. Iya. Kayak Tamara itu yang udah divonis 2 kali, udah ngerusakin diri Tamara sendiri dengan ya di entertainment kita tahu juga, you know, with all that, with you know, pergaulan yang benar-benar kayak lepas banget semuanya dan lain-lain. And I think seperti tadi Tamara bilang, udah jadi barang rusak banget gitu. Udah saking rusaknya sampai akhirnya divonis 2 kali karena banyak banget yang udah in a way gagal gitu ya, di dalam tubuh secara fisik juga. And then Yesus kayak bilang, you know what, I wanna take that. Tapi ini udah barang rusak, udah rongsokan banget. No, I wanna take it. How are you gonna pay? With my life. Gila, itu rasa sayang yang benar-benar kayak, you know, dan di situ akhirnya Tuhan ngeliat Tamara itu sebagai holy, udah bukan lagi sebagai good person atau great person atau orang yang mempunyai good moral, tapi holy, you know, and that's beautiful. Dan gara-gara itu sih lo akhirnya jadi kayak, because of that new value, karena this grace itu benar-benar bukan sesuatu yang murah, karena dibayar sama nyawanya Yesus gitu. With this value akhirnya lo kayak pengen ngelakuin something, you know, and just tell about his goodness to everyone. Iya, benar. Pokoknya setiap hari tuh saya coba kalau dulu tuh sibuk gitu ya, saya pengen orang tuh lihat bagaimana kehidupan bersama dengan Tuhan gitu kan ya. Kemarin saya diingatin sama Tuhan. Saya kemarin khotbah di salah satu mall ya di Surabaya gitu. Mallnya udah mau lama kan. Jadi terakhir saya kesana itu memang lebih dari 13 tahun yang lalu. Itu sebelum khotbah itu Tuhan ingetin, waktu terakhir kali kamu kesini sebagai apa gitu. Sebagai apa emang? Iya. Wow. Itu sebelum naik ke mimbar. Sebagai pengunjung, saya bilang gitu. Akhirnya saya nangis di situ terus. Sekarang sebagai apa? Sebagai pengkhotbah. Wow. Terus saya ngeliat gini, waktu itu saya belum sama Tuhan ya, 13 tahun yang lalu, lebih dari 13 tahun saya belum sama Tuhan. Saya masih pendosa, hidup saya itu jauh dari dia gitu ya. Tapi lihat ya, saya itu udah berharga di mata dia pada waktu itu. Di antara ribuan pengunjung, dia pilih saya sampai hari kemarin. Saya dipilih tuh jadi pengkhotbah. Jadi kalau mau lihat bagaimana kita berharga di mata Tuhan, saya mau sampaikan, jangan lihat sekarang gitu loh. Saya gak berharga karena sekarang saya udah keliling, saya khotbah atau saya berusaha melakukan apa yang dikehendaki. Lihat ketika kita itu masih bermasalah, lihat ketika kita lagi kurang ajar, lihat ketika kita itu benar-benar melukai hati Tuhan. Nah, kita ada sekarang, di situ kamu berharga. Dan di situ juga Yesus mati untuk para pendosa gitu ya. Untuk maksud gue, dimana
gue literally sebelum lu masuk gue lagi baca Roma. Jadi Roma, ya. dan di situ dia bilang kayak ini ada surat dari Paulus gitu ya kepada gereja di Romanya itu. Dan di situ dia bilang kayak ya normal-normal aja kalau misalnya ada seseorang mati buat orang baik, bahkan orang yang paling baik pun, dan dia berkorban hidupnya. Tapi ini ada orang mau mati demi orang-orang yang dosa, yang barang rusak tadi yang kita ngomongin gitu. And yet itulah Yesus gitu yang dia mati untuk barang rusak seperti kita gitu. Ya, itulah bedanya antara benar dan baik. Karena seluruh dunia gak usah punya Yesus pun mereka bisa melakukan hal baik terhadap orang baik. Tapi orang benar yang memiliki Yesus, mereka bisa berbuat baik untuk yang tidak baik. Dan itu panggilan tertingginya orang percaya kan, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Udah itu yang berusaha banget. Nah itu akan gagal untuk kita lakukan. Saya belajar banget tuh. Itu akan gagal kita terapkan kalau kita masih fokus sama lecet-lecet sama lebam-lebam di badan kita. Kita pasti lupa sama bolong, sama bolong di badan dan di tangannya Tuhan Yesus gitu. Jadi jangan terfokus sama lecet-lecet biru-biru kita yang receh itu gitu loh. Karena kita nanti susah buat ingat lobang-lobang itu yang ada di tubuh Tuhan Yesus. Saya belajar gitu, gak lagi self pity dengan keadaan yang ada sekarang gitu. Kalau saya lihat dia udah jauh lebih jauh lebih sakit ya buat ini gitu. Dan ya ketika Yesus bangkit dari kematian itu gue ngerasain banget sih kayak dia bangkit dari kematian benar-benar untuk memenangkan gue kayak gitu. Memenangkan gue dari kematian juga gitu. Karena apapun yang kita lakuin, seberapa besar pun yang kita lakuin, ya gak akan cukup untuk membuat kita menjadi holy dan diterima sama Tuhan Bapa gitu. Tapi ketika dia bangkit dari kematian itu, dia udah ngebuktiin dia jadi orang pertama dan nanti akan diikutin sama orang-orang berikutnya gitu. Iya. Kalau kita bicara keselamatan gitu ya, saya orang yang gagal gitu untuk selalu ingat bahwa saya nerima keselamatan itu di Kalvari gitu ya. Kalvari itu maksudnya di gunung yang tempat Yesus disalib. Tempat Tuhan Yesus disalib. Saya tuh orang yang sangat gagal gitu untuk ingat itu di zaman dulu, di zaman kehidupan saya sebelumnya gitu ya. Jadi saya suka nganggap enteng. Tapi hari ini saya tuh gampang sekali untuk jadi anak yang sangat tahu diri. Waktu saya mulai ingat-ingat keselamatan sehari-hari yang saya terima dari Tuhan Yesus juga gitu. Ya misalnya nih, saya cukup kembalikan ingatan saya ke lantai disco misalnya gitu. Kok saya gak pernah jadi TO? Kok saya gak pernah dengan segitu banyak obat-obatan ya, saya nggak pernah overdosis, saya nggak pernah lewat lah istilahnya. Saya nggak pernah dijahatin orang gitu, padahal saya teler melulu. Berarti itu kalau kita gitu ya, itu pasti iblis juga pada saat itu kan lagi ngomong sama Tuhan. Tuh lihat, kasih gue. Wow. Ya gak, kasih gue. Wow. Tapi Tuhan cengkeram saya dengan lebih keras waktu itu. Dia sabar betul waktu itu. Iblis pasti udah ngomong gitu, lepasin. Tuhan gak lepas itu hari ini. Jadi saya tuh menerima keselamatan juga di situ. Saya selalu bilang sama semua, kalau kita gagal, kita gak inget ya waktu Tuhan pikul salib. Ingat aja deh 2 minggu yang lalu tuh buat yang lagi nonton film porno misalnya. Atau yang lagi LGBT. Itu kan iblis lagi ngomong, lepasin, kasih gue. Tuhan gak lepas. Tuhan sayang betul. Tuhan tuh sabar. Dia gak cuma sabar mengajar, tapi dia juga sabar menghajar, saya bilang gitu. Dan kita ada hari ini. Nah itu yang bikin saya hari ini, ya udahlah. Aku mau pembuktian apa lagi kalau hari ini kayaknya Tuhan gak nolong, Tuhan belum bekerja. Mau pembuktian apa lagi? Dia udah buktikan tuh kemarin di lantai disco. Tempat paling gelap pun Tuhan kejar saya. Menghajar itu artinya mendisiplinkan. Which is kita sebagai orang tua hanya mendisiplinkan anak-anak yang kita sayang. Iya. Gitu. Kita hanya mendisiplinkan anak-anak yang kita sayang. Kalau misalnya anak-anak kita gak sayang, ya gue gak peduli jujur aja. Gak akan gue disiplinin gitu. Dan itu kan sebenarnya juga melukai hati kita kan. Kita juga berat kan melakukan itu sama anak-anak kita. Sebagai seorang ayah seorang ayah, dia
saya percaya Tuhan juga gitu. Dia berat gitu, tapi dia harus disiplinkan saya Untuk menyelamatkan dari untuk kematian. menyelamatkan saya gitu. Dan dia paling tahu karakter saya. Jadi ya udah. Ada kita blok kayak begini. Jadi saya mengucap syukur. Tuhan tuh kesabarannya buat saya tuh di atas rata-rata. Saya mengucap syukur punya Tuhan yang sangat sabar. Itu. It's like, look where we are now. Iya. If it's not because of his patience. Iya benar. Jadi waktu pas itu ada lagi satu. Saya bilang waktu pas mulai baikan sama Tuhan ya. Saya kan ya kayak gitu. Saya bilang Tuhan oke kita baikan ya. Waktu akhirnya saya tiap hari tuh nulis 2 kalimat doksologi itu ya, puisi cinta buat Tuhan. Saya nggak sadar tiba-tiba badan saya nggak kuning lagi. And then I could walk. Itu yang akhirnya saya pikir ketika kita lakukan bagian kita aja gitu ya, bahkan dengan motivasi yang salah, itu Tuhan udah hitung bahwa saya lagi memuji dan menyembah Dia tiap hari. Saya dapat pemulihan itu saya yakin dari situ juga gitu. Dengan kemarahan aja Tuhan hitung itu pujian dan penyembahan saya. Wow. Bayangin. Jadi waktu saya mulai mikir, wah kok saya mulai gak kuning ya gitu. Terus saya bisa jalan 4 langkah ke kamar mandi gitu. Akhirnya saya bisa tegak. Nah di situ saya mulai gini. Saya oke Tuhan. Tuhan kan gak suka dengan pekerjaan lama saya. So give me a new job gitu kan. Saya bilang gitu. Give me a job. Beri saya pekerjaan dong gitu. Nah, Tuhan mulai waktu itu secara natural. Saya pergi ke rumah sakit kan. Saya harus ngecek, ambil obat gitu. Nah, saya mulai tiba-tiba saya berdoa buat orang-orang di rumah sakit. Tiba-tiba aja ada yang minta saya berdoa. Dari bangsal ini. Saya doain mereka, tiba-tiba yang di balik tirai ngedeger, terus udah gitu nanya, tadi siapa yang berdoa ya? Boleh doain ibu saya gitu. Saya mulai jadi pendoa gitu di situ. Jadi saya mikir, wah Tuhan kasih pekerjaan baru. Akhirnya badan saya tiba-tiba, loh kok lebih kuat ya? Oke saya ke gereja deh. Saya bilang gitu. Saya ke gereja terus saya mulai tuh natural aja. Oke saya gak mau duduk di belakang. Kalau saya lagi konser teman-teman saya gak mau tuh dapet tiket yang kelas itu yang kelas pinggir-pinggir gitu-gitu. Maunya VIP. Saya gak mau tuh dulu ada kepala orang di depan saya. Berarti gereja saya juga gitu ya Tuhan. Saya mulai duduk di depan, persis di depan pengkhotbahnya. Jadi saya selalu di situ. Habis itu saya bilang, saya ikut 2 kali kebaktian. Lama-lama, kok badan saya kuat-kuat aja. Saya ikut maraton. Karena saya pikir gini, dulu saya movie maraton. Sekarang, oke Tuhan, for you, saya 5 kali ibadah. Karena kan di mall. Saya di situ terus. Saya tunjukin aja sama Tuhan gitu ya. Sosok ngambil hati Tuhan. Itu pun Tuhan catat. Itu Tuhan hitung. Padahal saya waktu itu coba gini, Tuhan kan gak tega ya kalau aku duduk di sini 5 kali. Kan sakit. 5 kali ibadah, pasti dia gak tega sama gua gitu. Tapi lihat Tuhan tetap hitung. Dan Tuhan bilang waktu itu, menurutmu udah paling depan itu, Tuhan suruh saya maju lebih depan lagi, hari ini saya di mimbar. Gitu. Jadi Tuhan, saya bilang wow, saya bilang Tuhan beri aku pekerjaan. Hari ini yang Tuhan kasih buat saya perkenanan. Ya, bukan pekerjaan tapi perkenanan. That's so good. Ini kalau misalnya ada tetangga kita yang tiba-tiba ngerasa, wow, gue tergerak banget pengen visit atau mungkin berdonasi mungkin, atau mungkin dia pengen mengalami penyembuhan atau pemulihan juga. Dia gimana cari informasi lebih jauh lagi soal Kota Kembang Api atau si yayasan rumah restorasi ya. Restorasi ya. Iya, rumah restorasi kita namanya Kana House memang ya. Terus kalau misalnya mau lihat alamatnya atau mau lihat profilnya kita tuh ada di websitenya kok, di Kota Kembang Api. Kita bisa dijangkau di situ. Terus more than welcome. Karena aku selalu bilang gini, dulu ya waktu diproses sama Tuhan, sekali lagi saya mau bilang kesembuhan, pemulihan datangnya diam-diam, urusanmu bertahan. My name is T, I'm a friend of none, I'm a friend for all, jadikan aku temanmu bertahan. Love it. Oh, that's beautiful. Gosh, we have to stop. Yeah. We have to stop. Yeah.
Thank you Tamara. Thank you. It's ya ini yang tadi gue ini. Waduh terima kasih ya. Oh my goodness, gue hampir lupa. Di Rumah Kembang Api tadi lu sempat ngomong bahwa ada yang HIV. Iya. Itu didoain sembuh. Enggak. Jadi dia tinggal bersama. Jadi dia tuh mereka itu semua cuma ngelihat bagaimana saya sehari-hari. Jadi mereka cuma ngelihat bagaimana saya doa, terus saya worship, saya senang-senang worship tuh saya pasang lagu-lagu pujian penyembahan. Terus bagaimana saya menjalani hidup sehari-hari sampai mereka akhirnya bilang kayaknya Tuhannya Kati asik nih. Aku mau kenal dong gitu. Ya udah nanti kita baca kita bareng gitu. Tapi saya nggak pernah penginjilan. Terus kita ngerjain hal-hal yang bisa kita kerjain sama-sama. Yang bisa menulis, ayo menulis bersama saya. Ada yang bisa ngurusin ada pabrik es gitu ya, UMKM. Ya udah lakukan aja. Tapi ketika saya berbagi hidup dengan mereka, tiba-tiba mereka pulih, mereka sembuh. Makanya nama rumah itu sendiri udah kami beri, udah kami kasih ya, saya dan suami. Sekarang kan ketua yayasannya Paul, udah kita kasih buat pekerjaan yayasan. Jadi tapi namanya bukan rumah singgah, namanya rumah pemulihan. Jadi mereka yang pulih, kami yang singgah. Kalau rumah singgah, mereka singgah doang, gak pulih gitu. Nah yang HIV, yang apa, semua sembuh. Sembuh, wait, maksudnya sembuh itu berarti dia HIV, dia tes HIV positif, abis itu dia tes darah lagi, HIV negatif. Iya. Come on. Benar. Itu mukjizat karena HIV sendiri kan sepertinya udah seumur hidup gitu. Iya. Nah itu aja waktu pas akhirnya one by one semua orang-orang kan sembuh, ganti lagi, sembuh, ganti lagi gitu kan ya. Saya sempat bilang sama Tuhan ini kok semua, jadi waktu itu sebenarnya ya, oke saya ceritain aja. Saya coba berdoa gini, Tuhan ini kan saya mau mati, boleh gak kirim orang-orang yang mau mati juga supaya kita bisa mati bareng. Karena rumah ini sepi banget. Terus Tuhan tiba-tiba kirim gitu orang-orang yang punya mental sickness gitu, LGBT. Terus mereka bertobat, terus mereka minta baptis. Kok mereka sembuh sih Tuhan gitu. Terus Tuhan kasih lagi yang HIV, terus sembuh. Ganti lagi, saya bilang gini, Tuhan kenapa ya mereka semua sembuh? Kok gak jadi pada mati juga gitu. Tanpa saya sadar saya juga gak mati-mati sampai hari ini gitu. Jadi jadi itu yang saya bilang, Tuhan tuh luar biasa, Tuhan tuh ajaib gitu loh. Kita lakukan aja bagian natural kita, supranya itu pasti dia tambahkan gitu. Yes. Iya. Oke, Tamara, thank you. Again, thank you. This is it's a beginning. Ini bukan terakhir kali ya kita ketemu. Kita bakal lebih sering ketemu lagi. Thank you ya, doain sama-sama berdoa. Exactly, and I feel we are going in the same boss, with the same boss, the same project, the same movement. Dan gue ngerasa bakal banyak lah yang akan bisa kita kita kolaborasikan bareng-bareng gitu. So thank you so much, dan kepada semua tetangga-tetangga kita yang lagi nonton, thank you juga buat udah ngikutin banget dan mempunyai pemikiran terbuka. Dan kalau misalnya ada seseorang yang sepertinya lu ngerasa butuh banget dengerin ceritanya dari seorang Tamara Geraldine, please share this video to them, dan mudah-mudahan ini bisa membuat mereka mempunyai harapan baru dan perspektif baru juga. So thank you so much. Ingat, tetangga saling menyangga bukan menyanggah. Kita ketemu minggu depan. Bye.